Dalam dunia pengobatan Islam klasik, dua nama besar selalu menjadi cahaya dalam gelapnya kebingungan, Al-Razi dan Ibnu Sina. Mereka bukan hanya ilmuwan, mereka adalah penyelamat jiwa, penyembuh luka, dan penuntun bagi orang-orang yang mencari keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Hari ini, kita akan menyelami pemikiran mereka, khususnya tentang satu penyakit yang sering dianggap sepele, namun dapat menghancurkan kualitas hidup, magh dan tukak lambung. Bayangkan seseorang yang setiap pagi merasa mual, perih di ulu hati, bahkan kadang merasa lemas dan tak bersemangat. Makan bukan lagi kenikmatan, melainkan kekhawatiran. Ini bukan sekadar gangguan lambung, ini adalah penderitaan yang merusak produktivitas, ketenangan, bahkan spiritualitas. Al-Razi, dalam kitabnya Al-Hawi, memberikan penekanan penting bahwa setiap penyakit berasal dari ketidakseimbangan. Bukan hanya ketidakseimbangan zat di tubuh, tetapi juga ketidakseimbangan pikiran dan emosi. Ia menulis bahwa lambung sangat terpengaruh oleh kondisi psikis seseorang. Kecemasan, marah yang dipendam, dan stres berkepanjangan bisa memicu gangguan lambung. Hal yang sama dikemukakan oleh Ibnu Sina dalam karya monumentalnya Al-Hanun fi Al-Tib. Ia menggolongkan magh sebagai bentuk peradangan lambung yang dipicu oleh panas berlebih dalam tubuh. Panas ini, menurutnya, bisa bersumber dari makanan yang tidak sesuai dengan tabiat tubuh, ataupun dari api emosi yang tak terkendali. Mereka berdua sepakat bahwa pengobatan magh dan tukak lambung tidak cukup hanya dengan obat-obatan. Ada yang lebih dalam, perubahan gaya hidup, penataan emosi, dan kesadaran spiritual. Menurut Al-Razi, makanan adalah obat pertama dan utama. Ia menyarankan agar orang yang mengalami gangguan lambung memperbanyak makanan yang bersifat lembut, dingin, dan menenangkan lambung. Bubur gandum, air rebusan beras, susu hangat, dan madu menjadi pilihan yang menonjol dalam resepnya. Ia juga memperingatkan untuk tidak makan secara terburu-buru, tidak makan sebelum benar-benar lapar, dan tidak tidur setelah makan. Ibnu Sina menambahkan bahwa makanan harus dipilih berdasarkan mizaj atau temperamen seseorang. Bagi mereka yang memiliki temperamen panas dan kering, yang biasanya mudah marah, gelisah, dan tidak sabaran, makanan harus menyejukkan dan melembabkan, seperti labu, mentimun, dan air mawar. Ia juga sangat menganjurkan penggunaan sirup dari akar manis dan infus dari adas manis untuk menenangkan perut. Lebih dari itu, Ibnu Sina menyarankan praktik meditasi, atau dalam bahasanya, tafakur, merenung dalam keheningan. Ia percaya bahwa pikiran yang tenang akan membawa keseimbangan pada tubuh, termasuk lambung. Bayangkan jika kita mulai menyadari betapa eratnya hubungan antara pikiran dan lambung. Betapa seringnya kita mengabaikan sinyal tubuh karena kita terus memaksakan diri untuk hidup dalam kecepatan dan stres. Kita makan tergesa-gesa, marah sambil mengunyah, menangis dalam diam sambil menahan rasa perih yang menjalar dari lambung ke dada. Al-Razi menyebutkan bahwa tidur yang cukup adalah bagian dari pengobatan lambung. Ia menyarankan tidur di sisi kanan, dalam kondisi pikiran yang damai. Jangan membawa masalah ke tempat tidur, karena malam adalah waktu tubuh memperbaiki dirinya, termasuk saluran pencernaan. Sementara itu, Ibnu Sina memperkenalkan konsep ilmu jiwa yang berkaitan erat dengan kesehatan tubuh. Ia percaya bahwa seseorang yang memiliki hati yang tenang, pikiran yang penuh syukur, dan jiwa yang terhubung kepada Tuhan, akan lebih cepat pulih dari penyakit. Ia tidak hanya mengobati tubuh, tapi membangun kesadaran spiritual pasiennya. Apakah Anda merasa bahwa magh Anda tak kunjung sembuh meski telah minum berbagai obat? Mungkin saatnya bukan hanya memperhatikan apa yang Anda makan, tetapi juga apa yang Anda pikirkan. Mungkin luka di lambung Anda bukan semata karena asam lambung, tetapi karena emosi yang belum terselesaikan. Al-Razi mengajarkan bahwa setiap penyakit memiliki akar. Jika akar itu adalah gaya hidup buruk, maka ubahlah gaya hidup. Jika akar itu adalah stres dan kesedihan, maka obatilah dengan kebahagiaan dan ketenangan. Jika akar itu adalah kebodohan akan tubuh sendiri, maka belajarlah mengenali sinyal tubuh Anda.
Ibnu Sina memperingatkan, jangan terlalu percaya pada obat kimia, jika pikiran masih dipenuhi racun. Obat sejati adalah keikhlasan menerima, semangat memperbaiki, dan kesabaran untuk pulih. Lambung kita bukan sekadar organ pencernaan. Dalam pengobatan klasik Islam, ia adalah pusat rasa. Ketika ia sakit, bukan hanya tubuh yang lemah, tapi juga jiwa menjadi gelisah. Maka mengobati lambung berarti menyembuhkan kehidupan. Mulailah dari sekarang. Jangan menunggu mahk menjadi kronis. Dengarkan tubuhmu. Jangan abaikan tanda-tandanya. Jika lambungmu mulai sering perih, pikirkan bukan hanya apa yang kamu makan, tapi juga apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan bagaimana kamu menjalani hidup. Bersyukurlah atas setiap nikmat makanan, kunyahlah dengan sabar, minumlah dengan tenang. Jadikan setiap waktu makan sebagai ibadah. Karena, menurut Al-Razi, makan dengan hati yang penuh syukur bisa menjadi penyembuh paling mujarab. Dan jika kamu sedang dalam proses penyembuhan mahk atau tukak lambung, tenangkan hatimu. Proses itu tidak instan. Seperti ucapan Ibnu Sina, kesembuhan adalah perjalanan, bukan perlombaan. Jangan putus asa. Bahkan luka lambung pun bisa pulih, jika kamu mencintai tubuhmu, dan memperlakukannya dengan penuh kasih. Akhiri harimu dengan damai. Tidurlah dalam keheningan. Bangunlah dengan niat untuk hidup lebih baik. Mahk bukan akhir, tapi pertanda untuk kembali merawat dirimu. Dengan ilmu dari para bijak seperti Al-Razi dan Ibnu Sina, kamu tidak hanya akan pulih, tapi juga akan menemukan makna sehat yang sejati. Salah satu hal yang menarik dari pendekatan Al-Razi adalah pandangannya bahwa manusia bukan sekadar tubuh dan pikiran, tetapi satu kesatuan dari unsur fisik, emosional, dan spiritual. Dalam kasus mahk dan tukak lambung, ia menekankan bahwa pemulihan tidak bisa dicapai hanya dengan satu jalan. Harus holistik. Harus menyentuh seluruh sisi diri manusia. Dalam catatan karyanya, ia menggolongkan makanan menjadi dua, yang menyembuhkan dan yang merusak. Makanan yang menyembuhkan untuk lambung adalah yang bertekstur lembut, hangat alami, dan mudah dicerna. Beberapa makanan yang sering ia rekomendasikan antara lain: 1. Bubur gandum yang dimasak dengan lambat menggunakan air hangat. 2. Air rebusan beras yang jernih, diminum hangat setiap pagi. 3. Madu alami, dicampur dengan air hangat, untuk diminum saat perut kosong. 4. Minyak zaitun dalam jumlah kecil untuk melapisi lambung. 5. Kaldu tulang yang dimasak lama dan disaring agar ringan. Sementara makanan yang ia larang untuk penderita gangguan lambung antara lain: 1. Makanan pedas dan asam. 2. Daging merah yang keras dan digoreng. 3. Minuman dingin terutama saat perut kosong. 4. Makanan yang dimasak dengan minyak berlebihan. 5. Minuman berkarbonasi atau fermentasi yang kuat. Al-Razi juga percaya pada kekuatan jamu alami. Ia menyarankan ramuan dari bunga chamomile, akar licorice, akar manis, dan air mawar sebagai penenang sistem pencernaan. Ramuan ini bukan hanya menyembuhkan lambung secara fisik, tetapi juga memberi efek menenangkan bagi pikiran. Ibnu Sina, yang hidup beberapa dekade setelah Al-Razi, memperdalam pendekatan ini dengan lebih ilmiah. Ia memahami sistem pencernaan sebagai pusat utama energi dan emosi. Dalam Al-Hanun fi Al-Tib, ia menjelaskan bahwa bila seseorang memiliki sistem pencernaan yang baik, maka seluruh tubuh akan mendapatkan pasokan nutrisi dan energi yang sempurna. Ia menulis bahwa setiap makanan membawa ruh tertentu. Jika kamu makan dalam kondisi marah atau tertekan, maka makanan itu tidak akan berubah menjadi nutrisi yang sempurna. Ia akan membusuk lebih cepat, menghasilkan gas, dan mengiritasi lambung. Maka, Ibnu Sina sangat menekankan suasana hati saat makan. Ia menyarankan agar makan dilakukan dalam kondisi tenang, bersih, dengan suasana menyenangkan, bahkan jika memungkinkan, diselingi musik lembut atau suara alam. Ini sangat mirip dengan konsep mindful eating zaman sekarang. Lalu bagaimana dengan tukak lambung? Menurut Ibnu Sina, tukak lambung adalah bentuk terbakar atau terluka
yang terjadi karena dominasi unsur panas dan kering di lambung. Ia memberikan solusi dengan pendekatan pendinginan, menggunakan air rendaman barley, susu kambing segar, dan jus delima manis. Ia juga menyarankan penggunaan garikun, sejenis resin atau getah manis, sebagai pelapis alami lambung. Tak hanya itu, baik Al-Razi maupun Ibnu Sina percaya bahwa ada waktu-waktu terbaik untuk penyembuhan. Salah satunya adalah waktu subuh. Ketika udara masih bersih, hati masih kosong dari pikiran negatif, dan tubuh belum terisi oleh makanan, maka inilah saat terbaik untuk merenung, bermeditasi, atau berdoa. Mereka percaya bahwa energi spiritual saat subuh sangat kuat untuk memperbaiki sistem tubuh, termasuk lambung. Dalam kitabnya, Ibnu Sina juga menyarankan terapi zikir, mengulang nama-nama Tuhan atau kalimat thayyibah dengan suara pelan atau dalam hati. Ini bukan sekadar ibadah, melainkan juga latihan pernapasan, latihan fokus, dan latihan menurunkan detak jantung. Semua ini berdampak langsung pada sistem saraf parasimpatik yang membantu proses penyembuhan lambung. Di sisi lain, Al-Razi mempercayai pentingnya harapan. Ia menulis bahwa penyakit lambung yang diderita oleh orang yang pesimis akan lebih sulit sembuh. Sebaliknya, seseorang yang memiliki semangat hidup, rasa syukur, dan optimisme yang tinggi akan mengalami pemulihan yang jauh lebih cepat. Inilah motivasi yang datang dari dalam. Penyembuhan yang dipandu oleh iman. Mari kita perhatikan gaya hidup kita saat ini. Apakah kita makan sambil terburu-buru? Apakah kita sering menyimpan amarah dan kecemasan dalam hati? Apakah kita memberi waktu untuk tubuh dan jiwa kita beristirahat? Al-Razi dan Ibnu Sina mengingatkan, tubuh kita bukan robot. Ia perlu kelembutan, perhatian, dan kasih sayang. Jika kamu tengah berjuang dengan mahk atau tukak lambung, mungkin kamu sedang dipanggil untuk lebih mengenali dirimu, untuk lebih menghargai tubuhmu, untuk lebih mencintai hidupmu. Mulailah hari dengan air hangat dan madu. Jangan langsung membuka ponsel atau terburu mengejar dunia. Duduklah sebentar. Rasakan napasmu. Lalu ucapkan syukur dalam hati bahwa kamu masih diberi waktu untuk memperbaiki. Makanlah perlahan. Kunyahlah setiap suapan seperti seorang hamba yang sedang beribadah. Karena menurut para tabib klasik, makan yang penuh kesadaran adalah bentuk ibadah yang menyembuhkan. Jika kamu merasa hidupmu terlalu cepat, tekan tombol jeda. Mahk dan tukak lambung mungkin adalah alarm dari tubuhmu. Alarm untuk berhenti sejenak, untuk memperbaiki arah, untuk kembali pada keseimbangan. Jangan takut, karena ilmu dari para pendahulu kita seperti Al-Razi dan Ibnu Sina masih hidup, masih relevan, masih menyentuh hati dan menyembuhkan luka, termasuk luka yang ada di dalam lambungmu. Hari ini, mari kita belajar bagaimana menjalani proses penyembuhan mahk dan tukak lambung bukan dengan tekanan, tapi dengan keikhlasan. Bukan dengan tergesa, tetapi dengan kesadaran penuh. Dalam semangat itu, Al-Razi menyarankan terapi yang berjalan perlahan, teratur, dan penuh kelembutan. Ia tak percaya pada pengobatan instan. Ia percaya pada kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Berikut ini adalah contoh rencana terapi 7 hari untuk membantu menenangkan dan memulihkan lambung, berdasarkan prinsip-prinsip Al-Razi dan Ibnu Sina. Hari pertama, mulailah hari dengan minum air hangat yang dicampur 1 sendok teh madu. Diam sejenak sebelum makan apapun. Jangan makan terburu-buru hari ini. Fokuslah pada makanan lembut, bubur nasi, sayur bening, air rebusan beras, atau kaldu ayam tanpa lemak. Hindari daging merah, kopi, dan makanan asam. Pada malam hari, sebelum tidur, hirup aroma minyak zaitun atau minyak kayu manis untuk menenangkan pikiran. Dengarkan musik lembut atau lantunan ayat suci untuk tidur yang damai. Hari kedua, tambahkan air rebusan kamomail ke rutinitas pagi. Ini membantu menenangkan sistem pencernaan dan saraf. Untuk makan siang, coba sup labu kuning yang dihaluskan, diberi sedikit garam laut dan minyak zaitun. Berlatihlah pernapasan dalam 3 kali sehari, masing-masing selama 5 menit.
Al-Razi menyebut bahwa napas tenang memperbaiki aliran darah ke lambung. Hari ketiga, mulailah membaca afirmasi positif di pagi hari. Contohnya, tubuhku sedang menyembuhkan dirinya. Aku bersyukur atas proses ini. Makan dalam porsi kecil tetapi sering. Jangan biarkan perut kosong terlalu lama, namun jangan sampai kekenyangan. Jika merasa cemas, duduk dan rasakan napasmu. Jangan lawan rasa sakit, hadapi dengan kelembutan. Hari keempat, tambahkan infus adas manis ke dalam rutinitas pagi. Ini membantu meredakan perut kembung dan gas. Hindari aktivitas fisik berat setelah makan. Gunakan waktu selepas makan untuk berjalan ringan, sekitar 10 menit. Menjelang malam, cobalah menulis jurnal. Tulis apa saja yang kamu syukuri hari ini. Al-Razi percaya bahwa rasa syukur mampu mengaktifkan energi penyembuhan. Hari kelima, latihan zikir atau meditasi tafakur selama 10 menit pagi dan malam. Ucapkan kalimat seperti, Allah Maha Menyembuhkan, atau cukup lafalkan namanya dalam hati. Untuk makan, konsisten dengan makanan cair dan mudah dicerna. Jus delima manis, tanpa asam, sangat baik jika diminum perlahan. Jika rasa nyeri lambung datang, jangan panik. Duduk tenang, letakkan tangan kanan di ulu hati, dan ulangi dalam hati, aku tenang, aku aman, aku sedang sembuh. Hari ke-6, pijat lembut bagian perut dengan minyak zaitun hangat sebelum tidur. Ini adalah terapi yang dianjurkan Ibnu Sina untuk memperbaiki sirkulasi dan memberi efek hangat yang menenangkan. Hindari gawai atau layar 1 jam sebelum tidur. Tidurlah lebih awal. Biarkan tubuhmu memperbaiki diri tanpa gangguan pikiran digital. Hari ke-7. Jadikan hari ini sebagai hari refleksi. Dengarkan suara alam, gemericik air, kicau burung, atau hembusan angin. Bersihkan ruang makan. Siapkan makanan dengan cinta, seperti yang dilakukan para tabib zaman dulu. Ucapkan dalam hati sebelum makan, Ya Allah, berkahilah makanan ini menjadi obat bagiku. Sembuhkan aku dengan rahmat Mu. Dan malam ini, sebelum tidur, ulangi kalimat sederhana. Aku dalam proses penyembuhan yang suci. Lambungku pulih, jiwaku damai, tubuhku kuat. Inilah kekuatan afirmasi dan ritual harian yang mungkin dianggap sederhana, tetapi terbukti menguatkan secara perlahan. Ibnu Sina pernah menuliskan kisah yang menyentuh. Seorang bangsawan yang menderita sakit lambung kronis selama bertahun-tahun. Ia telah mencoba berbagai tabib, ramuan, dan terapi mahal, namun tidak juga sembuh. Hingga akhirnya, Ibnu Sina menyarankan bukan obat, melainkan perubahan hidup. Ia minta bangsawan itu memulai hari dengan zikir, makan sederhana, menulis rasa syukurnya setiap malam, dan membuang semua beban dendam dalam hatinya. Dalam waktu 40 hari, tanpa ramuan kimia, pria itu mulai sembuh. Tidak hanya lambungnya, tapi juga pikirannya dan jiwanya. Al-Razi pun punya kisah serupa. Seorang pelayan miskin datang padanya, mengeluh tentang sakit lambung yang semakin parah. Setelah memeriksa, Al-Razi berkata, "Kau tidak hanya perlu obat, kau perlu kebahagiaan." Ia menyarankan pelayan itu untuk menyanyi, menari, dan bersyukur atas setiap rezeki yang ia terima. Beberapa minggu kemudian, pelayan itu kembali, lebih sehat, lebih ceria. Itulah rahasia yang sering kita lupakan. Mah dan tukak lambung tak hanya sembuh dengan obat, tapi dengan niat, sabar, dan perubahan cara hidup. Tubuh hanya akan sembuh jika kita mulai mencintainya, bukan memusuhinya. Hari ini, jadikan perjalanan sembuhmu sebagai ibadah. Jadikan setiap rasa sakit sebagai pengingat bahwa kamu sedang berubah. Bahwa ada luka yang membawamu lebih dekat pada dirimu sendiri. Ingatlah, lambung bisa pulih, tubuh bisa bangkit kembali. Selama kamu percaya, selama kamu bersyukur, selama kamu mau memperbaiki. Dan seperti yang dikatakan Ibnu Sina, jiwa yang kuat adalah setengah dari kesembuhan. Sedangkan hati yang tenang adalah awal dari keajaiban. Seseorang bertanya, "Kalau mahku sering kambuh saat stres,
apa itu artinya mahku bukan karena makanan? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Al-Razi pernah menulis bahwa setiap penyakit memiliki dua penyebab, yang tampak dan yang tersembunyi. Makanan bisa menjadi penyebab yang tampak, tetapi emosi adalah penyebab yang tersembunyi dan seringkali lebih kuat. Ketika kamu stres, tubuh melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Ini membuat sistem pencernaan melambat, produksi asam lambung jadi tidak seimbang, dan otot-otot di sekitar perut jadi tegang. Maka, bukan makananmu yang salah, tapi suasana batinmu yang sedang tidak seimbang. Ibnu Sina menyebutnya sebagai pembakaran dalam jiwa yang melukai tubuh. Maka, jika kamu ingin mahmu mereda, selain menjaga makanan, jaga juga pikiran. Bersihkan dari kekhawatiran berlebihan. Gantilah dengan rasa tawakal dan ikhlas. Seseorang bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar sembuh dari mahg menurut Al-Razi dan Ibnu Sina? Mereka berdua tidak pernah memberikan angka pasti, karena bagi mereka, setiap tubuh adalah unik. Namun, mereka sepakat bahwa jika seseorang menjalani pola hidup sehat secara konsisten selama 40 hari, makan bersih, istirahat cukup, emosi tenang, dan penuh rasa syukur, maka perubahan besar akan terjadi. Ibnu Sina menyebut angka 40 sebagai masa pergantian unsur dalam tubuh. Maka, jika kamu sedang berproses, bersabarlah. Tubuhmu bukan mesin. Ia seperti tanah subur yang perlu disirami secara perlahan. Dan seperti ladang, hasil panennya tak datang dalam semalam, tapi pasti akan tumbuh. Seseorang bertanya, bagaimana dengan obat-obatan modern? Bolehkah dikombinasikan dengan metode Al-Razi dan Ibnu Sina? Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan yang sangat menghargai pengetahuan. Jika ia hidup di zaman ini, ia pasti menghormati kemajuan dunia medis. Tidak ada pertentangan antara ilmu modern dan warisan klasik. Yang penting adalah prinsip dasarnya. Tidak berlebihan, tidak tergesa, dan tidak bergantung penuh. Obat modern bisa membantu meredakan gejala dengan cepat. Tapi akar masalah seringkali tidak hanya di lambung, tapi juga di pikiran dan gaya hidup. Maka, gabungkan. Gunakan obat jika perlu, tapi seimbangkan dengan gaya hidup yang menenangkan. Karena yang menyembuhkan bukan hanya pil, tapi juga pola hidup. Seseorang bertanya, apa benar tidur setelah makan bisa memperparah mahg? Benar. Baik Al-Razi maupun Ibnu Sina melarang keras kebiasaan tidur setelah makan. Dalam kitab mereka dijelaskan bahwa makanan perlu waktu untuk turun dan dicerna sempurna oleh lambung. Jika seseorang langsung tidur, makanan tidak tercerna sempurna. Ini menimbulkan fermentasi berlebih, gas, dan akhirnya merusak dinding lambung. Idealnya, beri jeda setidaknya 2 jam setelah makan sebelum tidur. Dan jika kamu ingin cepat tidur, perbanyak gerakan lembut seperti duduk bersila sambil zikir atau berjalan perlahan selama 10-15 menit. Seseorang bertanya, kenapa mahg saya sembuh ketika liburan, tapi kambuh lagi saat kerja? Pertanyaan ini sudah menjawab dirinya sendiri. Saat liburan, kamu bahagia. Kamu santai. Tidak dikejar waktu. Kamu makan lebih lambat, tertawa lebih sering, dan tidur lebih nyenyak. Semua itu menyehatkan lambung. Sedangkan saat bekerja, mungkin kamu makan sambil membaca laporan, atau makan dengan wajah penuh beban. Maka, meskipun makanannya sama, kondisinya berbeda. Ibnu Sina menyebutnya, rasa dalam hati ikut masuk bersama makanan. Jika kamu makan sambil tertekan, yang masuk ke perut bukan hanya nasi, tapi juga beban. Maka, bukan kerja yang menyakitkan lambungmu, tapi cara kamu menghadapi kerja itu. Maka ubah. Cari waktu untuk tarik napas. Jangan jadikan hidup sebagai perlombaan. Jadikan ia sebagai proses yang kamu nikmati. Dan kini, setelah kita mendengar semua pandangan, terapi, dan nasihat dari 2 tokoh agung ini, mari kita renungkan sejenak. Tubuhmu tidak ingin dihukum. Ia ingin dirawat. Ia ingin didengarkan. Rasa sakit di lambungmu mungkin adalah caranya berbisik, memintamu kembali pada hidup yang lebih lambat.
yang lebih sadar, yang lebih tenang. Mah dan tukak lambung bukan akhir. Mereka hanyalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan kabar baiknya, kamu punya kekuatan untuk memperbaiki itu semua. Dengan air hangat, dengan makanan yang bersih, dengan kata-kata yang menenangkan, dengan zikir, dengan afirmasi, dengan sabar, dengan syukur. Jika hari ini kamu sedang merasa lemah, ingatlah kata-kata Ibnu Sina. Tidak ada penyakit yang tidak memiliki obat. Tapi terkadang yang harus disembuhkan lebih dulu adalah cara kita mencintai tubuh kita sendiri. Dan Al-Razi menulis dalam penutup risalahnya, ilmu pengobatan hanyalah jembatan. Yang menyembuhkan adalah kehendak Tuhan dan niat yang lurus dari dalam hati manusia. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan segan untuk membagikannya. Karena mungkin di luar sana, ada seseorang yang tengah berjuang menghadapi sakit lambungnya sendirian. Dan lewat video ini, kita bisa menjadi perpanjangan tangan dari ilmu para tabib agung masa lalu, untuk menyembuhkan dan menguatkan kembali sesama manusia.